الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد, pada kajian kita semalam kita telah memudzakarah dan mengevaluasi beberapa aqwal as-salaf, baik dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim jami'an ataupun dari generasi at-tabi'un dan tabi'ut tabi'in, serta beberapa ulama yang datang sesudah mereka. Athar terakhir yang kita baca semalam adalah athar dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, wa man kana muhsinan lidh-dhanni bihim wadda'a annahu lam ya'rif halahum urrifa halahum fa in lam yubayinhum wa yudhhir lahum al-inkar wa illa ulhiqa bihim wa ju'ila minhum. Ini adalah athar terakhir yang semalam kita baca. Kata beliau, barang siapa yang masih berhusnudzan kepada seorang atau kepada ahlul bid'ah, menyangkanya bahwa mereka bukan ahlul bid'ah, menyangkanya bahwa mereka itu masih ahli sunnah, dan dia mengklaim bahwa dia melakukan hal itu karena belum tahu tentang kondisi orang-orang tersebut, maka dijelaskan kepadanya tentang kondisi teman-temannya atau yang dia berhusnudzan kepadanya, bahwa dia adalah seorang ahlul bid'ah, bahwa dia orang yang berpaham menyimpang. Nah, kalau ternyata setelah itu, setelah adanya nasihat atau keterangan, bisa melalui telepon, bisa melalui surat, atau melalui sebuah majelis, atau mengutus utusan dan yang semisalnya, dia tidak meninggalkan atau menjauhi ahlul bid'ah tersebut, masih saja berhusnudzan kepada mereka, dan yang kedua, belum menampakkan ingkar kepada orang atau kepada ahlul bid'ah, masih saja duduk dengan mereka, masih saja berupaya mengkaburkan keadaan, tidak nampak darinya pengingkaran, maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ulhiqa bihim, dia dikategorikan sebagai bagian daripada ahlul bid'ah. Wa ju'ila minhum, dijadikan sebagai bagian dari ahlul bid'ah tersebut. Kemudian yang berikutnya dari Ibnu Aun, salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in, Abdullah ibn Aun rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man yujalis ahlal bid'ah asyaddu alaina min ahlil bid'ah. Barang siapa yang bermajlis, berkawan dengan ahlul bid'ah, maka dia lebih berbahaya kepada kita, lebih berat kondisinya dibandingkan ahlul bid'ah itu sendiri. Kenapa? Karena ahlul bid'ah yang jelas-jelas menampakkan bid'ahnya,
Mu'tazilah jelas-jelas menampakkan kemu'tazilahnya. Khawarij yang jelas-jelas menampakkan mazhab khawarijnya. Jelas-jelas secara terang-terangan mengkafirkan muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Atau memprovokasi umat untuk menentang dan memberontak kepada waliul amr. Maka yang seperti itu sudah jelas. Banyak orang faham. Tetapi seorang yang berteman, muhadharahnya bareng-bareng, ya, satu organisasi, baik itu organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi lembaga pendidikan, ya, duduk bersama mereka, yang itu jadi mudirnya, yang ini wakil mudir, yang ini penanggung jawab ini dan itu, bersama ahlul bid'ah, bersama khawarij, bersama ikhwanul muslimin. Ya. Seperti kalau di Purbalingga dan sekitarnya itu orang yang namanya Abdullah Zain, master dari Madinah, kumpulnya sama ahlul bid'ah. Ustaz, tapi orangnya baik, Ustaz, akhlaknya. Akhlak bukan sebagai ukuran. Walaupun al-akhlak dan al-adab diperintahkan di dalam Islam. Ahlul bid'ah sejak zaman dahulu dikenal atau sering diketahui dengan adab dan akhlaknya. Amr bin Ubaid yang bermadhab al-Qadari benar-benar dikenal orang yang berbudi pekerti yang baik. Suka membantu orang lemah, dermawan, lembut. Barakallahu fikum. Ahli ibadah, menghiasi hari-harinya dengan zikir. Tetapi ketika dia bermadhab qadari, mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka ulama pun mentahdzir Amr bin Ubaid dan orang-orang yang duduk bersamanya. Sampai-sampai Imam Yunus bin Ubaid pada masa itu mengatakan kepada putranya, la an araka takhruj min baiti khuntha ahabbu ilayya min an takhruja min baiti Amr bin Ubaid. Aku mendapatimu wahai putraku keluar dari rumah seorang khuntha, makhnus, kata orang kita maaf saja bencong, ya, naudzubillah, menjijikkan. Masih lebih aku sukai daripada aku mendapati kamu keluar dari rumah Amr bin Ubaid. Wa ana anhaka an kulli fahisha, dan aku melarang engkau dari semua perbuatan keji tentunya. Al-Imam Yunus bin Ubaid rahimahullah menasihati anaknya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kondisi ahlul bid'ah keumumannya demikian. Sehingga salaf mengajarkan kepada kita, tolak ukur seseorang menilai ahlul bid'ah itu bukan pada akhlak dan budi pekertinya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kaum khawarij, apakah Rasulullah menyebutkan mereka orang ahli ma'asi, suka bermaksiat, kejam terhadap kaum muslimin dalam pengertian barakallahu fikum tidak beradab, adalah orang-orang yang tidak ahli ibadah, yang jauh kehidupannya dari ibadah dan zikir dan qiraatul Quran? La. Justru yang disebutkan oleh Nabi, tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamahum ila siyamihim wa qiraatahum ila qiraatihim. Kalian merasa kecil ketika membandingkan solat kalian dengan tingkat solatnya mereka, khawarij. Saum kalian dibandingkan saum atau puasa mereka. Dan bacaan Al-Quran kalian dibandingkan bacaan Al-Quran mereka. Tapi Rasulullah SAW mentahdzir kaum khawarij karena sebuah bid'ah pada akidahnya yang membahayakan umat. Begitu juga ketika
Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur, dua orang tabi'in yang datang dari negeri Basrah, pergi berhaji ke Mekah dengan harapan bertemu dengan beberapa sahabat Rasul untuk menanyakan tentang sebuah fitnah bid'ah yang terjadi di negerinya, yaitu bid'ah Qadariyah. Maka keduanya diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Ketika bertemu dengan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, mulailah kedua ulama dari Basrah ini menyampaikan tentang ciri-ciri ahlul bid'ah yang ada di negerinya. Disebutkan oleh mereka, qad dhahara qibalana unasun yataqaffaruna al-ilma wa dzakara min sya'nihim. Telah nampak, wahai Abdullah bin Umar, di negeri kami sekelompok orang yang mereka sangat tekun belajar. Mereka juga orang yang ahli ibadah, akhlaknya bagus. Ini dan itu kebaikannya disebutkan. Ketika disebutkan satu bid'ahnya, maka Abdullah bin Umar langsung mentahdzir mereka. Tidak kemudian mengatakan, ya sudahlah kalian coba berbaik dengan mereka. Toh mereka ahli ibadah, toh mereka orang yang baik akhlaknya, suka membantu orang-orang yang miskin, ini dan itu. Cobalah supaya dia mau rujuk, kalian dekat dengan mereka. Ya, gak ada contoh yang seperti ini, tidak pernah ditemukan dari salaf. Apa yang kita baca kemarin dari pernyataan Ayyub bin Abi Tamimat Sakhtiyani rahimahullah, ketika beliau diundang untuk atau dimintai tolong untuk memandikan jenazah seseorang. Ketika kasyafa an wajih, beliau membuka kain penutup wajah jenazah tersebut, arafahu. Al-Imam Ayyub rahimahullah mengetahui bahwa ini si fulan. Kemudian aqbilu ala sahibikum au qibala sahibikum. Silakan kalian di sini urus ini jenazah ini. Urus pemandiannya. Sini. Dia mau pergi. Kemudian menyebutkan alasannya. Qala inni arahu yauman yumashi sahiba bid'ah. Karena aku mendapati orang ini, jenazah ini, di suatu hari dia berjalan atau berteman dengan ahlul bid'ah. Dalam kisah ini ada sebuah faidah ilmu, bahwa tahdzir terhadap ahlul bid'ah atau hajar terhadap ahlul bid'ah itu kemaslahatan yang diharapkan bukan hanya taubatnya si ahlul bid'ah ini. Memang salah satu maslahah, efek positif yang diharapkan adalah taubatnya ahlul bid'ah dengan tahdzir, dengan sebab boikot dan hajar tersebut. Salah satu maslahah. Maslahah yang lain yang diharapkan adalah keselamatan iman seorang muslim. Kenapa dia menjauh dari ahlul bid'ah dan kenapa dia menghajar ahlul bid'ah? Keselamatan iman dan manhaj dia, akidah dia, supaya tidak terpengaruh dan tercemari atau terkotori oleh bid'ah orang tadi. Maslahah yang ketiga adalah agar umat tidak tertipu oleh sebab sikap kita. Ketika kita berkawan, bermajlis, berjalan bersama ahlul bid'ah, maka umat mengira bahwa ahlul bid'ah itu adalah seorang ahli sunnah, karena adanya seorang sunni yang berkawan dengannya. Tetapi ketika dihajar, ditahdzir, umat menjadi faham bahwa fulan ini adalah ahlul bid'ah. Perhatikan sikap al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala. Sudah jenazah ini, sudah mati dia. Kata orang sekarang, ya sudahlah, dia sudah mati, coba lagi bantu pengurusan jenazahnya. Kata orang sekarang, masa orang sudah mati tega betul? Kata orang sekarang, karena memang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah sikap wala dan baraknya. Sikap wala loyal terhadap al-haq, terhadap tauhid dan sunnah, serta sikap bara
terhadap kesyirikan, terhadap bid'ah dan maksiat, serta para pelakunya. Kita lemah. Kata Syekh Rabi hafizahullah, ketika bermunculan pihak-pihak yang menyatakan bahwa beliau ada, atau banyak dari ulama sekarang ini mutasyaddid, adalah keras, kaku. Kata Syekh, nahnu qad dha'ufna. Kita ini sebenarnya sudah lemah. Sudah melemah. Kalau kita bandingkan dengan sikap as-salaf. Sudah melemah. Lalu bagaimana kalau kita benar-benar sudah mengikuti persis seperti penerapan salafus saleh? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baru saja kita melihat dan mendengar pernyataan Ibnu Aun rahimahullahu ta'ala. Man yujalis ahlal bid'ah atau man yujalisu ahlal bid'ah asyaddu alaina min ahlil bid'ah. Orang yang bermajlis duduk dengan ahlul bid'ah itu lebih berat terhadap kita, lebih bahaya terhadap kita dibandingkan ahlul bid'ah tersebut. Baru sekadar duduk berkawan. Nah, kalau kita telah tahu ini, mari kita ikuti berikut ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, wa yajibu uqubatu kulli man intasaba ilaihim, ya'ni ahlal ahwa' umuman, au dhabba anhum, au athna alaihim, au 'azzama kutubahum, أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم. Kata beliau, wajib untuk memberikan hukuman terhadap siapa saja yang menisbatkan dirinya kepada ahlul bid'ah. Artinya mengatakan saya bagian dari mereka. Ini yang pertama. Saya bagian dari kelompok itu. Nah, terang-terangan mengatakan saya setuju dan sepakat terhadap orang-orang yang mengkritisi waliul amr, atau orang-orang yang mengkafirkan waliul amr, pemerintah, atau orang-orang yang bermadhab sufi, atau orang-orang yang bermadhab syiah, dan seterusnya. Terang-terangan mengatakan seperti itu. Yang kedua, beliau sedang menyebutkan orang-orang yang wajib untuk diberi hukuman. Jenis yang kedua, kata beliau, au dzabba anhum, atau orang-orang yang membela ahlul bid'ah. Ini juga harus diberi al-uqubah. Au asna alaihim, atau orang yang memuji, merekomendasi ahlul bid'ah, menyarankan orang untuk datang ke ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Ini juga harus diberi hukuman, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebelum kita melanjutkan kepada seluruh ikhwan ahli sunnah, kepada seluruh ikhwan ahli sunnah, hendaknya menyiapkan dirinya ketika mempelajari atharus salaf, bahwa dia ingin beramal dengannya, bahwa dia ingin mempraktekkan bimbingan salaf
dalam kehidupan akidahnya, dalam kehidupan ibadahnya, dalam kehidupan dakwahnya. Memang ingin menerapkannya. Jangan sampai kelemahan ilmu kita, kelemahan tawakal kita, kelemahan akidah kita menjadikan kita enggan untuk beramal dengannya. Atau kelemahan-kelemahan itu tadi mendorong kita untuk mentakwil-takwil perkataan dan nasihat-nasihat salaf yang ujung-ujungnya semua itu adalah keengganan dia untuk beramal dengan itu. Karena dia tidak siap menerima konsekuensi pengamalan dari atharus salaf. Nasihat-nasihat salaf. Dia nggak siap secara mental. Kemudian dia menciptakan syubhat-syubhat. Kemudian dia mencoba untuk menolak nasihat-nasihat salaf itu diterapkan. Misalkan, jangan terlalu kaku. Atau mengatakan, jangan terlalu keras. Itu dulu. Kalau sekarang sudah tidak demikian. Itu ahlul bid'ah yang dulu. Kalau sekarang sudah berbeda. Atau berbagai alasan lainnya. Ya tapi kan kita ini keumuman kitab-kitab yang kita baca sama. Antum membaca Fathul Majid, mereka juga membaca Fathul Majid. Antum membaca fatwa Syekh Al-Albani dan Syekh bin Baz, mereka juga demikian. Dalam media-media mereka baik cetak maupun elektronik juga menukil fatwa-fatwa Syekh bin Utsaimin dan masyayikh yang lainnya. Kenapa? Ini semua imma bersumber dari kejahilan dia karena dia tidak belajar. Sehingga dia tidak tahu jenis-jenis bid'ah dan sekaligus tentunya bahaya-bahaya bid'ah. Dalam benak dia, bid'ah itu adalah bid'ah dalam amaliyah ibadah. Dalam benak dia, bid'ah itu seperti tarekat-tarekat sufi. Dalam benak dia, bid'ah itu seolah-olah seperti yang terang-terangan semacam Usama bin Laden. Atau seperti Jalaluddin Rahmat, Syiah. Dalam benak dia sebatas itu saja. Beda. Ternyata kalau kita lihat amalan salaf yang semalam sudah kita baca, ditanyakan kepada Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, aku melihat ara rajulan min ahli sunnah yumashi ahlal bid'ah. Wahai Imam Ahmad, aku mendapati seorang ahli sunnah, coba, berkawan dengan ahlul bid'ah. Bagaimana sikap kita? Kata Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, murid Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad, jelaskan kepada dia bahwa teman yang dia bersama dengannya atau yang berkawan dengannya itu adalah ahlul bid'ah. Kalau mau meninggalkannya, mau menjauhinya, kalau tidak mau, maka dia digolongkan bersama dengan ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Syekhul Islam melanjutkan. Qala au asna alaihim, dan wajib untuk memberikan pelajaran, tahdzir, hukuman bagi orang yang memuji ahlul bid'ah. Ali Al-Halabi, salah satu ahlul bid'ah di masa ini, di antara sebab jatuhnya dia kepada bid'ah adalah karena dia mulai berkawan, bermajlis dengan ahlul bid'ah. Berlanjut, mulai memuji ahlul bid'ah. Beberapa tokoh berpaham khawarij semacam Muhammad Hassan di Mesir, yang dia merupakan salah satu provokator yang memprovokasi kaum muslimin di Mesir untuk menentang waliul amr dan memberontak kepadanya. Bahkan dia adalah orang yang juga terlibat memimpin langsung sebuah demonstrasi atau beberapa demonstrasi di Mesir. Ali Al-Halabi membela orang ini, memujinya sebagai ahlu sunnah. Yani siapa yang gak salah?
Orang sih bisa saja salah. Nah, ya, orang bisa salah. Semua orang bisa salah. Betul. Tetapi, lanjutkan. Rasulullah menyatakan, kullu ibni Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh anak manusia itu selalu berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertaubat. Lah ini enggak bertaubat. Terus-terusan memprovokasi umat. Mengajak umat kepada mazhab al-khawarij. Iya, tapi kan dia juga membantah tokoh-tokoh khawarij kok dia. Juga membantah misalkan Usama bin Laden dan yang lainnya. Ketahui bahwa khawarij itu bukan hanya satu kelompok. Khawarij itu berkelompok-kelompok. Baik yang dulu maupun yang sekarang. Khawarij itu ada kelompok Al-Azariqah. Ada Al-Qa'adiyah. Ada Al-Ibadiyah. Dan yang lainnya. Masing-masing membantah yang lainnya. Masing-masing kelompok. Dari kelompok-kelompok khawarij ini membantah kelompok yang lainnya. Membongkar bid'ah yang lainnya. Nah, kata sebagian salaf yang dahulu sering dinukil oleh Syekh Muqbil. Salasatun la yu'tamanun. Ada 3 jenis manusia yang tidak boleh dan tidak bisa dipercaya. Disebutkan antara lain al-mubtadi' yaruddu ala mubtadi'. Seorang ahlul bid'ah membantah ahlul bid'ah lainnya. Mubtadi'un yaruddu ala mubtadi'. Seorang ahlul bid'ah membantah ahlul bid'ah yang lainnya. Tidak kemudian kita mana, oh ini Masya Allah, ternyata sudah membantah yang lainnya. Nah, semua itu ada takarannya, ada mizan untuk menilainya. Ada timbangannya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga Abul Hasan al-Misri di negeri Yaman. Walaupun antum belum bertemu orang ini, kata orang sekarang ada lagi syubhat. Apa sih manfaatnya disebutkan ahlul bid'ah di sebuah negeri yang mereka sendiri enggak dengar? Ini mulai nih, ada beberapa orang-orang yang berpakaian salafi, ya, sering menukil-nukil ulama salaf dan masyayikh salaf, mengaku sebagai murid ulama salaf, tetapi mulai memunculkan syubhat-syubhat yang dapat melemahkan salafiyin. Setelah salafiyin tahu apa itu sururiyah, setelah salafiyin tahu apa itu fitnah kutubiyah, fitnah khawarij, dan fitnah ini dan itu, sekarang mulai akan masuk melalui pintu lain. Pintu itu sudah tertutup, itu tertutup, itu tertutup, semua pintu sudah tertutup. Dia mulai membuat lubang di situ. Nah, hati-hati. Lubang ini harus diingatkan bahayanya. Awas, awas, awas. Diperingatkan umat darinya. Mulai membuat syubhat-syubhat semisal itu. Ada apa kita berbicara? Sebuah bid'ah atau ahlul bid'ah di negeri, di daerah, di kota yang masyarakat atau muslimin dan ahli sunnah di sana belum mendengar siapa orang ini. La. Pertama, ini adalah bertentangan dengan mazhabus salaf. Nggak ada seorang ulama salaf yang kita semua mengaku diri sebagai salafi, pengikut mereka, yang mengatakan seperti ini. Jangan mentahdir seorang ahlul bid'ah di sebuah daerah atau negeri yang ahlul bid'ah di negeri tersebut tidak dikenali, tidak diketahui. Nah, siapa yang menjamin bahwa ahlul bid'ah itu suatu waktu akan datang ke negeri tersebut? Apalagi di zaman kita. Nah, di zaman kita ini, syubhat ini bermula dari Ibrahim Ruhaili, Profesor Dr. Ibrahim Ruhaili, guru dari kebanyakan para pemateri di Radio Roja, yang sering dinukil-nukil akwalnya oleh orang yang tadi saya sebutkan namanya, ya, Abdullah Zain, dalam bukunya 14 hikmah dalam cara berdakwah, yang ternyata penuh dengan syubhat dan kebatilan yang sangat berbahaya. Nah, syubhat bahwa jangan berbicara tentang seorang ahlul bid'ah di daerah yang mereka belum mendengarnya. Kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, di samping ini kaidah tidak ada dasarnya dari mazhab salaf. Ya, sekarang mulai bermunculan ini. Orang-orang menciptakan kaidah-kaidah.
Ya, kita harus berbicara di atas qawaid, kaidah-kaidah. Nah, kita harus berbicara di atas usul. Nah, man hurimal usul hurimal wusul, katanya. Barang siapa yang dia tidak mengerti, tidak mempelajari, tidak menguasai pondasi-pondasi dasar, yakni usul, maka dia akan terhalangi untuk sampai kepada tujuannya. Masya Allah, indah omongannya. Ternyata di situ mengandung berbagai kebatilan. Dan ini lebih berbahaya dari yang jelas-jelas ahlul bid'ah. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan, ini akan saya sebutkan karena memang bid'ah atau kekufuran dan kemaksiatan itu darajat, maratib, bertingkat-tingkat. Kata sebagian salaf, akulu indal yahudi aw nasrani ahabbu ilayya min an akula inda sahibi bid'ah. Aku makan dalam hidangan yang disediakan oleh Yahudi dan Nasara, ya, masih lebih aku sukai daripada aku makan bersama dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Yahudi kok ini? Wah, ini ekstrim. Yahudi kok? Iya, Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi jelas-jelas itu Yahudi. Nasrani sudah jelas-jelas itu Nasrani. Nah, kalau ahlul bid'ah menampakkan keislamannya, berbaju dengan baju Islam, berbaju dengan baju Muslim, berimamah, berkopiah, begitu juga ahlul bid'ah. Nah, apalagi yang mengatakan bahwa saya ahlus sunnah. Kaif Syekh bin Bas, Masya Allah, Syekh Al-Albani. Nah, wah, ini cinta Syekh Al-Albani, cinta Syekh bin Bas. Nah, dalam masalah ini Syekh bin Bas berfatwa. Wah, menukil fatwa Syekh bin Bas. Nah, berarti ini sunni salafi. La, tidak demikian, barakallahu fikum. Nah, maka sumber atau syubhat yang tadi disebutkan itu adalah syubhat yang sama sekali sangat bertentangan dengan mazhabus salaf. Barakallahu fikum. Yang kedua, di zaman kita ini, di zaman yang sudah mudah untuk dinukilkan berbagai informasi, berita di satu daerah bisa sampai ke daerah lain dengan cepat. Bahkan betapa seringnya kita mendengar berita yang terjadi di negeri kita dari kawan kita yang ada di Madinah. Iya kan? Itu ya akhi, di Indonesia terjadi ini dan itu di daerah sana. Kita nggak dengar. Subhanallah, kawan kita yang di Madinah sudah dengar. Atau sebaliknya, kita mendengar berita terjadi di Yaman, kita SMS kawan kita di Yaman. Ya akhi, ana mau klarifikasi tentang kejadian ini. Dijawab, loh kami nggak dengar di sini. Subhanallah, di zaman yang informasi itu mudah dinukil dengan mudah dan cepat. Ya. Syubhat demi syubhat, berbahaya orang-orang seperti ini. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Atau mengatakan dengan pertanyaan kepada seorang syekh, ya syekh, di sini ada sebagian dai yang mengadakan daurah 2 hari berturut-turut berbicara tentang ihya' turas di daerah atau di kota yang di sana. Mereka belum mendengar apa itu ihya' turas, belum pernah tahu di Indonesia bagian timur. Nah, sayang soal ini tidak ditanyakan kepada Syekh Rabi atau Syekh Muhammad bin Hadi atau Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka akan diketahui jawabannya dengan tepat insyaallah. Nah, ini berbahaya ini. Nah, siapa yang mengatakan bahwa ihya' turas belum didengar sampai ke Indonesia bagian timur? Mana Indonesia bagian timur yang Anda maksud? Sulawesi kah? Maluku kah? Irian Jaya kah? Kita ambil yang paling jauh, paling timur, yaitu Irian Jaya. Firanda yang hizbi itu, Turazi, Mubtadi'un, itu asalnya dari Sorong situ. As-Soronji, betul ya? Nah, barakallahu fikum.
Dan beberapa ahlul bid'ah turathiyun yang lainnya. Di zaman seperti ini, dai-dai turath, bahkan turathiyun yang dari Kuwait. Itu barakallahu fikum, sampai ke Indonesia bagian timur. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ada lagi yang memberi syubhat. Beda kok Ihya at-Turath. Ini saya tidak berbicara tentang orang-orang yang semisal Radio Roja dan yang mirip dengannya. Orang-orang yang berbaju salafi, sering datang ke masyayikh, bahkan sempat belajar di hadapan masyayikh, memberi syubhat di hadapan ikhwan. Ya, kita berbicara tentang Ihya at-Turath di Indonesia, beda kok. Ihya at-Turath yang ada di Kuwait dengan Turath yang ada di Indonesia ini beda. Nah, ya terus kalau beda, apa bedanya? Nah, barakallahu fikum. Ini orang, imma dia berkata seperti itu karena kejahilannya, ketidaktahuannya, maka dia harus belajar. Ya. Kalau dia ternyata tahu, dan ini kemungkinan yang kedua, yang lebih mendekati kondisi dia, maka dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, yang ingin menebarkan syubhat di negeri ini dan tercerai-berainya salafiyun. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah merinci jenis-jenis manusia yang harus diberi pelajaran dengan tahdzir atau bentuk-bentuk yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala, aw 'azzama kutubahum, juga orang yang mengagungkan karya-karya tulis ahlul bid'ah, ini juga harus diberi pelajaran. Tentunya tidak hanya karya tulis, semua media ahlul bid'ah. Kalau di zaman kita berkembang, bisa dalam bentuk majalah ahlul bid'ah, buletin ahlul bid'ah, kaset CD ahlul bid'ah, situs-situs ahlul bid'ah, radio-radio ahlul bid'ah. Kalau ada yang memuji media mereka atau menghimbau umat untuk mendengarkannya, membacanya, mengikutinya, maka kata Syekhul Islam, orang seperti ini harus diberi pelajaran. Di zaman kita ini, orang semisal Ja'far Saleh, ya, termasuk orang yang memuliakan ahlul bid'ah, membela ahlul bid'ah, memberikan syubhat-syubhat untuk mengkaburkan kondisi ahlul bid'ah. Kalau Ja'far Saleh ini sudah jelas perkaranya, karena dia memang terang-terangan bicara di berbagai media yang dia punya, dalam kajiannya, di dalam Facebooknya, sehingga tidak terlalu sulit bagi salafiyin untuk mengenali siapa dia dan bahaya dia. Tetapi yang tidak kalah berbahaya ini orang-orang yang ada di sekitarnya, masih saja berkawan dengannya, atau tidak menunjukkan ingkar terhadap syubhat-syubhat orang ini. Masih makan bersama, satu masjid muhadharah bersama, tidak menampakkan ingkarnya. Orang yang namanya Ja'far Saleh ini sudah dicoba beberapa nasihat kepadanya untuk meninggalkan hizbiyin. Bahkan di hadapan Syekhuna Rabi' hafizahullah ta'ala. Dan dia diberi kesempatan untuk berbicara. Kawan-kawannya yang bersama dengannya ada kesempatan juga setelah mendengar jawaban dari Syekh Rabi' untuk menampakkan ingkarnya kepada Ja'far Saleh dan syubhat-syubhatnya. Bahkan di hadapan Syekh Rabi' dia mencoba tetap membela hizbiyin. Mencoba tetap membela hizbiyin. Kata dia, ya Syekh, tetapi mereka yuqarriruna madhhab salaf. Mereka itu ya Syekh masih menetapkan madhab salaf. Maksudnya dalam tauhid,
dalam dakwah tauhid dan penerapan sunnah, ya. Syekh menjawab sebagai bentuk nasihat sekaligus iqamatul hujjah kepadanya. Kata Syekh hafizahullah taala, Safar wa Salman, bukankah dua tokoh Khawarij ini, ya, yaitu Safar wa Salman, kata beliau, bukankah dua orang ini mengajarkan buku-buku salaf, akidah wasitiyah, akidah tahawiyah? Tidak mesti, kata Syekh, seorang itu keluar dari salafi atau dihukumin, divonis sebagai mubtadi' apabila dia telah menyelisihi manhaj dan akidah salaf 100%, baru dikatakan dia sebagai ahlul bid'ah. La, ini bukan prinsip salaf seperti ini. Bahkan salaf menghukumi, memvonis seorang sebagai ahlul bid'ah dengan sebab perkawanan dan pertemanannya. Dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berteman. Nah, barakallahu fikum. Apakah kemudian Ja'far Saleh rujuk dan taubat? Jawabannya tidak. Dan apakah kawan-kawannya setelah mendengar jawaban Syekh Rabi kemudian menunjukkan pengingkarannya pada waktu itu atau setelah itu kepada Ja'far Saleh? Kami tidak pernah mendengar sekalipun dari mereka. Satu kali pun. Barakallahu fikum. Bahkan syubhat ini lagi diucapkan oleh Ja'far Saleh di hadapan Syekh Uthman dan Syekh Abdullah Mar'i di bandara. Ya Syekh, tapi mereka juga menetapkan mazhab salaf. Nah, dan dihadiri oleh beberapa orang ini. Kami tidak mendengar dari kawan-kawannya tersebut upaya pengingkaran. Baik di majlis tersebut ya, ataupun di majlis-majlis lainnya. Waktu ini berjalan panjang. Nah, waktu berjalan panjang, tidak ada upaya yang serius menampakkan kepada umat, kepada salafiyin, karena Allah tentunya, dan demi persatuan salafiyin. Setidaknya dalam sebuah pernyataan tertulis dah. Wong mereka juga punya banyak media Facebook atau WhatsApp, atau setidaknya di situsnya, atau setidaknya dalam sebuah muhadharah mengatakan bahwa Ja'far Saleh adalah orang yang penuh dengan syubhat, yang membela hizbiyin, mengajak salafiyin untuk belajar kepada hizbiyin. Maka orang ini mesti dijauhi. Nah, yang ada terus perkawanan tersebut berlanjut. Yang seperti ini berbahaya. Bagaimana salaf membimbing kepada kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan termasuk yang wajib untuk diberi pelajaran dan hukuman adalah orang-orang yang mengagungkan ahlul bid'ah atau memuji karya-karya mereka. Di zaman kita, media-media mereka. Nah, sudah mendengar nasihat dari Syekh Rabi bahwa tidak pantas bagi salafiyin untuk mendengarkan radio milik hizbiyin tersebut. Ditanya, ya Syekh, kalau orang awam gimana? Iya juga, orang awam pun dinasihati untuk tidak mendengarkan radio mereka itu. Sudah mendengar di hadapan Syekh, diucapkan kalimat itu oleh di hadapan kita semua, Syekh mengucapkan nasihatnya tersebut. Disaksikan oleh banyak ikhwan, bukan hanya dari Indonesia, dari beberapa negara lainnya, termasuk Syekh Khalid Al-Dhafiri dari Kuwait, hadir di majlis Ramadan tersebut. Bukannya puas dengan nasihat seorang syekh, seorang ayah dalam dakwah kita ini, berangkat ke negeri Yaman, menemui Syekh Muhammad Al-Imam. Ya, di waktu itu dalam rangkaian safar tersebut menanyakan kembali permasalahan itu kepada Syekh Al-Imam. Ya Syekh, di negeri kita ada sebuah radio yang kita berselisih, berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Ada yang mentahdir, ada yang tidak. Bagaimana Syekh? Padahal di Indonesia itu Syekh dakwah sufi. Mulai, yang sufi itu begini begitu. Ya Syekh, itu orang yang namanya Umar bin Hafiz. Ya. Ini yang bicara bukan Ja'far Salehnya,
kawan-kawannya. Umar bin Hafid, tokoh sufi besar di Hadramut, itu sering datang ke Indonesia, ya Syekh. Antum bisa memahami kemana digiring permasalahan ini. Jawaban apa yang dimaukan untuk keluar dari Syekh. Nah, coba penjelasannya misalkan, ya Syekh, di Indonesia ada sebuah radio yang dikelola oleh Hizbiyun, pengikut Ali Al-Halabi wa Abul Hasan Al-Misri, ya, dari kalangan orang-orang yang bermuamalah dengan Ihya At-Turath. Nah, apa nasihat antum terhadap media radio ini ya Syekh untuk salafiyin? Nah, barakallahu fikum. Ternyata Syekh Muhammad Al-Imam menjawab, kalau memang permasalahan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan, maka ana nasihatkan antum untuk mengembalikan permasalahan ini kepada ulama kibar, ulama besar. Kalau antum bisa berkesempatan ke Saudi Arabia, datang ke Mekah, menemui Syekh Rabi, itu semestinya. Padahal ini baru datang dari Syekh Rabi, diam semua, diam. Nah, ana dapat berita memang Syekh sudah mendengar bahwa mereka baru pulang dari Syekh Rabi, tapi mau tetap menyampaikan masalah ini kepada Syekh Al-Imam. Ini menunjukkan apa? Ketidakamanan. Ya. Ketidakamanan. Dan tidak ada keseriusan untuk menjaga ukhuwah salafiyin. Mestinya pulang dengan mengatakan, Syekh Rabi sudah menasihatin, salafiyin tidak boleh mendengarkan hal ini, radio tersebut. Dan orang-orang awam pun diingatkan dari bahaya radio ini. Pulang dalam satu kata. Dan bahwasanya ucapan-ucapan Ja'far Saleh, bahwasanya permasalahan Ihya At-Turath tidak akan ditanya di kubur dan seterusnya, itu adalah batil. Sikap Ja'far Saleh yang menghimbau salafiyin untuk mengikuti siaran radio Roja, itu adalah batil. Tidak ada ini. Justru masih saja berusaha mempertahankan, menunjukkan tidak ada keseriusan dalam menjaga ukhuwah. Syekh sudah menyatakan utruku asbabal khilaf, tinggalkan berbagai sebab perselisihan. Dan di antara sebab terbesar perselisihan dan perpecahan itu adalah mengikuti syubhat, mengikuti kebatilan, mengikuti bid'ah. Nah, itu adalah sebab terbesar perselisihan. Yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Ini adalah jalanku yang lurus, maka hendaknya kalian semua mengikutinya. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti as-subul. Pasti kalian dengan itu akan terpecah belah. Dijelaskan oleh para ulama as-subul yani al-bid'ah wa syubuhat. Berbagai bid'ah dan syubhat-syubhat. Itulah as-subul yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang menyebabkan atau sebagai penyebab terbesar terjadinya perpecahan dan perselisihan. Syekh menyatakan utruku asbabal khilaf. Tinggalkan berbagai sebab-sebab yang mengantarkan pada khilaf. Apa itu? Sebab terbesarnya adalah mengikuti syubhat. Ikhwani fid din, barakallahu li wa lakum. Pulang dari Saudi, pulang dari Yaman. Apakah kemudian menyampaikan wasiat Syekh Rabi dengan jujur dan amanah sebagai bentuk kasih sayang terhadap salafiyin? Kalau ya ikhwan, Ali Al-Halabi, Muhammad Hassan, Abul Hasan Al-Ma'ribi, dan yang semisalnya di Indonesia, Yazid Jawas, Abdul Hakim Abda, dan para pemateri radio Roja lainnya, itu sudah jelas kehizbiannya, kebid'ahan mereka. Nah, barakallahu fikum. Sudah jelas salafin memahami itu, tetapi yang jadi masalah ini sekarang pihak-pihak yang melemahkan manhaj dan sikap salafiyin dengan menciptakan kaidah-kaidah atau syubhat-syubhat. Ya. Barakallahu fikum. Sudah pulang ke Indonesia. Tadi Syekh menasihatin 2 poin tentang Radio Roja. Salafiyin, Ahlus Sunnah tidak boleh mendengarkan itu. Seorang yang menghormati akidahnya dan manhajnya, menghargai akidah dan manhajnya, tidak akan dia mau mendengarkan radio ini. Tetapi orang yang enggak peduli terhadap keselamatan akidahnya, tidak peduli terhadap keselamatan manhajnya, dia merasa aman,
tidak ada beban apapun mendengarkan radio ini. Dan Syekh ditanya tentang orang awam, kata Syekh, orang awam pun ditahdzir dari mengikuti radio ini. Pulang ke Indonesia, ya, dalam beberapa muhadharah, para kawan-kawan Ja'far Soleh ini tadi sudah tidak amanat. Ya. Kalau seandainya diam aja, tidak menyampaikan amanah, tidak mempublikasikan nasihat-nasihat Syekh, itu sudah poin tidak amanah. Apalagi dia mengatakan, kalau orang awam, ya daripada mendengarkan radio-radio yang berisi bid'ah atau kemaksiatan-kemaksiatan, lebih mending orang yang berakal. Orang yang berakal itu bukan orang yang hanya bisa memilih atau memilah antara positif dan negatif. Ya. Kalau sekedar ini sih belum berakal, belum akil, baru mumayyiz. Kalau masih tingkatannya hanya bisa memilih ini positif, ini negatif, ya ambil positif, yang negatif tinggalkan. Ini belum berakal masih. Belum akil. Nah, baru mumayyiz. Kapan orang dikatakan akil? Apabila dia sudah bisa memilih atau memilah antara sekian efek negatif atau mafasid, dipilih yang paling ringan. Kalau sudah bisa memilih efek negatif yang paling ringan dari sekian efek negatif yang akan muncul, ini baru akil. Ya subhanallah. Ini baru pulang dari Syekh Rabi. Sudah mendengar nasihat Syekh Rabi. Bagaimana kalau nasihat itu datangnya dari kita? Yang sudah jelas-jelas kita ini dianggap remeh, dianggap kecil. Nasihat dari al-walid, al-syaikh. Di majlis dihadirin bersama. Ada kesempatan masing-masing untuk menyampaikan unek-uneknya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan ini baik-baik. Nah, ternyata dia bicara ke sana kemari membawa syubhat itu tadi. Nah, maka yang seperti ini pun berbahaya. Wajib umat untuk diingatkan dari bahayanya secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, au urifa bi musa'adatihim wa muawanatihim, dan juga wajib diberi peringatan atau hukuman orang-orang yang membantu ahlul bid'ah, membantu menyebarkan media mereka, ceramah-ceramah mereka, mengupload katanya orang sekarang, ya, beberapa ucapan ahlul bid'ah atau kajian-kajian mereka, pengumuman daurah-daurah mereka, ya. Barakallahu fikum. Au karihal kalama fihim, atau juga orang yang sangat tidak suka atau orang yang benci, tidak suka tahdzir terhadap ahlul bid'ah. Berat hati dia. Nah, barakallahu fikum. Berat hati ketika mendengar du'atus sunnah atau ulama sunnah berbicara tentang ahlul bid'ah. Macam-macam bentuk ungkapan berat hati dia. Ada yang terang-terangan karena dia masih jahil, jadi terang-terangan, ini apa ini? Bicaranya ahlul bid'ah saja, ahlul bid'ah saja. Ini jahil, masih urakan, masih arogan. Dan ini nggak terlalu berbahaya. Yang berbahaya itu kalau dikemas bicaranya itu usul ahli sunnah. Cara berdakwah ulama kita itu tidak demikian. Ikhwan, semisal kita ini karena jarangnya kontak dengan ulama, jarangnya berhubungan dengan ulama atau membaca karya-karya mereka, bisa termakan syubhat ini. Nah, barakallahu fikum. Daurahnya terus saja bicara tentang Khawarij, bicara tentang Turath, bicara tentang Alil Halabi. Nah, subhanallah. Nah, ini yang lebih berbahaya, ucapan-ucapan seperti ini. Nah, atau seperti tadi, jangan bicara tentang ahlul bid'ah di daerah, di negeri yang mereka belum mendengar itu. Belum tahu siapa ahlul bid'ah tadi. Jangan justru kita menyajikan itu.
Logika-logika yang menurut kebanyakan orang di zaman ini memang cocok ya. Tetapi kalau itu orang yang bermanhaj salafi, sering membaca dan mengikuti atharus salaf, dia menyatakan dia tahu ini batil. Ini berbahaya ini. Sejak zaman dahulu, ketika fitnah khalqul Quran di zaman Al-Imam Ahmad, kaum Mu'tazilah mempropagandakan akidah bahwasanya Al-Quran itu makhluk bukan kalamullah. Maka ulama berfatwa, beramai-ramai membantah bahwa man qala innal Qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk bukan kalamullah, dia kafir. Lebih dari 500 ulama, kata Ibnul Qayyim dalam Nuniyahnya, yang tegas memfatwakan kekufuran orang yang mengatakan atau berakidah Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah. Lebih dari 500 ulama pada waktu itu yang berfatwa demikian. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata datang syubhat. Karena masyarakat sudah tahu, hati-hati, ini orang termasuk yang mengatakan Al-Quran makhluk, ditinggalkan, dijauhi, dihajar. Ya, maka ahlul bid'ah melemah. Di saat seperti itu mulai muncul pihak-pihak, Al-Quran apa? Kalamullah. Iya kalamullah. Bukan makhluk. Bukan. Cuma, kata dia, ucapan kita ketika yang kita baca ini, Al-Quran yang kita baca itu, ya, itu makhluk. Bacaan saya ini makhluk. Kalimat ini mengandung kemungkinan-kemungkinan. Kata sebagian ulama, kalau yang dimaksud lafzi bil Quran makhluk, bacaanku, ucapanku ini, pelafazanku ini terhadap ayat-ayat Al-Quran ini makhluk, maksud dia adalah suara dia yang keluar dari lisannya, maka itu benar. Tetapi kalau yang dia maksud, apa yang dia baca, isi yang dia baca itu adalah makhluk, maka ini adalah jahmi. Bukan apa, ingin menjelaskan, merinci, kenapa sih? Sampai akhirnya Imam Ahmad rahimahullah mentahdir Al-Karabisi, Husain Al-Karabisi, salah satu tokoh Mu'tazilah yang tadi bersembunyi di balik kata-kata yang samar-samar. Maka Imam Ahmad mentahdir Al-Karabisi berulang kali di berbagai majlis. Di satu majlis saja diulang-ulang oleh Imam Ahmad. Bahayanya Al-Karabisi. Sudah mulai orang sudah paham kalau yang lainnya Jahmi, ya, Jahm bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham dan yang sudah orang sudah paham. Tapi muncul tokoh-tokoh berikutnya. Berjalan waktu, orang sudah paham itu kesesatan Al-Karabisi yang menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Muncul yang berikutnya, yaitu at-tawaqquf. Ketika menyatakan Al-Quran apa? Al-Quran kalamullah. Dan bukan makhluk kan? Wah, anak taunya kalamullah aja. Iya, katakan. Bukan makhluk kan? Anak tawakuf. Sehingga sebagian orang yang tertipu. Kenapa sih ditahdzir wong dia sudah mengatakan Al-Quran kalamullah? Kenapa sih dikatakan Jahmi? Jahmi itu kan yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Wah, ini sih ekstrim ini terlalu berlebihan ini, kata orang sekarang. Tapi dahulu orang-orang di masa itu mengikuti nasihat ulama kibar. Maka ditahdzirlah orang-orang yang semisal di antara lain Ya'qub bin Syaibah. Siapa Ya'qub bin Syaibah? Antum kalau lihat nama ini di dalam kutubul jarh wa ta'dil, kutubur rijalul hadis, akan muncul nama Ya'qub bin Syaibah. Kalau yang punya maktabah syamilah, ya, coba buka itu kutubut tarajim wa tabaqat, ya, ketik nama Ya'qub bin Syaibah, akan keluar nama di situ. Banyak sekali. Saya jamin kalau cuma 200 angka nama dia lebih. Ya. Buka Tahdzibut Tahdzib dan yang semisalnya, ya. Ternyata dia termasuk orang yang dulunya juga pakar dan tentang biografi para perawi hadis. Orang yang berilmu. Tapi ketika mulai mengucapkan syubhat yang berbahaya ini, ulama
salaf yang mengerti tentang akidah dan iman secara rinci dan memiliki ghirah, kecemburuan terhadap sunnah dan kebenciannya terhadap bidah serta kasih sayangnya terhadap umat, mereka mentahzir umat dari bahaya ini karena ini celah. Kalau pintu sudah tertutup besar, ya. Ya. Pintu sudah ditutup, merasa aman dari nyamuk. Ya. Ternyata nyamuk masuk dari situ, lubang kecil. Itu yang berbahaya. Kok banyak nyamuk ya? Dicari pintu sudah tertutup, jendela sudah tertutup. Ternyata di situ ada lubang. Ini yang berbahaya. Yang membuat kita bisa nggak tidur semalaman. Ya. Bisa-bisa kita kena demam berdarah, DB. Karena merasa aman, pintu-pintu sudah ditutup. Ternyata di situ ada sesuatu yang masih menjadi celah untuk menyerang kolbu kita. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian berbagai syubhat ini dilontarkan. Barakallahu fikum. Maka kita mengingatkan yang seperti ini kepada salafiyin untuk berhati-hati dan waspada. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan. Au qala au akhadha ya'tadzir lahum bi anna hadzal kalam la yadri ma huwa. Atau orang yang mencarikan udzur-udzur untuk ahlul bid'ah. Ya mungkin dia gini, ya mungkin dia maksudnya itu bukan gitu ya akhi. Maksudnya dia itu. Barakallahu fikum. Au qala innahu sannafa hadzal kitab. Atau dia ini orang yang punya karya, dia menulis kitab ini, dia menulis kitab itu. Ya akhi, masa ditahdzir? Coba lihat manfaatnya karya-karya dia. Nah, barakallahu fikum. Ada beberapa syubhat lagi. Contohnya macam-macam bentuknya. Nah, orang-orang yang berkawan dengan Ja'far Saleh ini juga, ya, dia mengucapkan syubhat bahwa Firanda, kenal ya nama Firanda ya? Nah, Firanda itu ya jangan dibantah lah. Toh dia juga membantah sufi. Ya kan? Membantah siapa itu? Habib yang sudah mati? Habib Munzir ya? Nah, dia jangan dibantah. Nah, dia juga membantah orang sufi kok. Nggak cukup sampai di sini. Ini dilontarkan kepada sebagian ikhwan di daerah dia. Kalau tadi bicara Indonesia bagian timur, ini di Indonesia bagian barat. Nah, ujung paling barat lagi. Nah, jangan dibantah. Subhanallah. Dia berucap begini karena dia mulai ada hubungan dan pergaulan dengan Firanda, dengan ahlul bid'ah. Kalau dulu orang bergaul dengan ahlul bid'ah itu kan, oh si mubtadi ini, si hizbi ini datang ke pondoknya Ustadz Fulan, dijamu, kelihatan oleh mata. Itu kalau dulu. Atau si Fulan, dai Fulan atau Ustadz Fulan bertemu dengan ahlul bid'ah itu atau memberi muhadharah bersama dalam sebuah daurah dengan seorang mubtadi, seorang hizbi, seorang ikhwani dan yang lainnya. Dulu, kalau sekarang enggak. Hubungannya sudah lebih luas dan lebih mudah. Yaitu tadi melalui media-media yang namanya Facebook. Mulai berhubungan, assalamualaikum ya akhi, waalaikumsalam. Gimana antum, sehat? Mulai hubungan. Kok adab ya? Saya pikir yang namanya Firanda itu nggak punya adab kok. Ternyata salam saya dijawab, masuk ke hati dia. Ternyata dia juga orang yang respon. Itu kalau Ustadz Fulan saya SMS berkali-kali, nggak dibalas-balas. Telepon bahkan sudah saya katakan saya Fulan ya Ustadz mau telepon, juga nggak diangkat-angkat telepon. Kalau Firanda itu respon orangnya, ya. Mulai masuk ke hati. Nah, mulai muncul syubhat itu tadi. Jangan dibantah. Subhanallah. Orang seperti ini harus diberi pelajaran, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Diberi pelajaran, tahdzir. Sampai saat ini antum mendengar ustaz-ustaz pun masih seperti ini, seperti yang saya bicarakan ini sekarang. Belum terang-terangan kan masih menyebutkan namanya.
Ya, mungkin ini karena bentuk kelemahan kita. Ya, mungkin. Wallahu alam kalau salaf melihat kita ya. Melihat ustaz-ustaz kita ini sekarang ini. Ya, saya dan ustaz-ustaz yang lainnya ini. Apa akan dinilai? Bu'afa. Orang-orang lemah. Dhaif. Nah, mumayyi. Ya. Masih kesana kemari. Mungkin akan dinilai seperti itu. Nah. Iya kan? Sampai sekarang saya masih belum terang-terangan menyebutkan kan? Padahal dia sudah berbicara syubhat ini. Tidak cukup sampai di sana. Ditambah syubhat ini dipoles lagi. Karena kebetulan dia sudah pernah belajar di ulama kok. Kalau antum kan masih pelajar kampungan. Ya. Begitu. Apa syubhatnya? Dulu al-imam, para a'immah, para ulama di negeri Najd. Di masa Imam Syaukani dan Son'ani. Mereka tidak membantah Syaukani dan Son'ani. Padahal pada keduanya ada beberapa ketergelinciran, kesalahan-kesalahan dalam bidang akidah. Tapi ulama di Najd ini ya di Saudi itu lah. Tidak membantah. Kenapa? Karena Syaukani dan Son'ani masih membantah ahlul bid'ah menghadapi Syiah Zaidiyah di Yaman. Syubhat. Ketika saya berjumpa dengannya, saya tanyakan, siapa yang mendului antum dari kalangan ulama? Mengucapkan seperti ini siapa? Siapa? Ya minta maaf Ustaz, Anda minta maaf. Loh kok minta maaf? Minta maaf pada Allah. Nah, kalau kamu menyatakan Luqman Ba'abdu pencuri, ya, mencuri kitab senilai 200 juta. Ya. Nah, itu kan pribadi saya yang bas minta maafnya ke saya. Di samping tobat pada Allah. Lah kamu ini menyakiti, ya, menyinggung manhaj, memberi syubhat kepada qalbu salafiyin. Barakallahu fikum. Coba antum perhatikan, tidak cukup syubhat yang pertama dipoles lagi oleh dia, mencoba menisbatkannya kepada ulama. La, tidak demikian mazhab salaf. Barakallahu fikum, tidak demikian. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, wa amsal hadhil ma'adzir, dan udzur-udzur yang semisal ini dalam upayanya dia tidak suka mendengar tahzir ahli sunnah terhadap ahlul bid'ah, mencoba memberikan udzur-udzur yang telah disebutkan atau yang semisalnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, yang semisalnya sudah saya sebutkan itu tadi. Contoh-contohnya praktek di Indonesia. Ya. Barakallahu fikum. Supaya kata orang sekarang supaya connect. Ya. Sering kita membaca kitab atau mendengarkan azhar salaf, ya, nasihat ulama salaf, nggak bisa menerapkannya di zaman kita tuh kayak apa sih? Maka dibantu oleh ulama kita, dibantu oleh para ulama, oleh para ustadz dan para duat, ditransfer hal itu kepada kita. Ini loh penerapannya di zaman kita tuh seperti ini. Nah, tidak kemudian asar-asar tersebut, nasihat-nasihat dan prinsip salaf hanya kita hafal, hanya kita baca di daurah-daurah dan pelajaran-pelajaran, dalam keadaan kita nggak paham bagaimana penerapannya di zaman kita. Nah, barakallahu fikum. Syekhul Islam melanjutkan, allati la yaquluha illa jahil au munafiq. Atau kata beliau, berbagai bentuk uzur ini dan yang semisal yang di samping yang telah disebutkan tadi, yang tidaklah diucapkan kecuali oleh seorang yang jahil, ya jahil, tidak berilmu dia. Atau subhanallah, pedasnya pernyataan Syekhul Islam, atau seorang munafik, memang maunya ke sana kemari. Kata orang sekarang, dulu kita sering mendengar manhaj pramuka. Iya kan? Sebenarnya ini istilah di zaman kita aja. Manhaj di sana senang, di sini senang. Nah, barakallahu fikum. Atau kalau dalam bahasa ikhwanul muslimin, nata'awanu fima ittafaqna alaih wa ya'duru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Ini adalah manhaj nifaq. Mantul. Kita bekerja sama, berkawan, berdakwah dalam satu langkah, satu organisasi, dalam urusan yang memang kita sepakat tentangnya, kata Hasan al-Banna. Kita tidak ada khilaf tentangnya. Sementara yang kita khilaf tentangnya, kita saling memberikan udzur, mentolerir. Nah, ini sebenarnya manhaj nifaq. Nah,
mencoba melindungi ahlul bid'ah, membela ahlul bid'ah. Secara praktek akhirnya berkawan dengan Syiah Rafidhah, berkawan dengan Sufi. Ya, barakallahu fikum. Di zaman kita, Ihya Turath dengan didikan Abdurrahman Abdul Khaliq persis dengan ini. Persis. Nah, hanya saja bentuknya lain-lain. Nah, dia mengatakan dengan beragamnya kelompok di tengah masyarakat muslim itu positif. Justru memperkuat, ya, mengokohkan Islam. Ya, masing-masing kelompok bergerak di bidangnya. Ya, sehingga kelebihan yang ada pada kelompok ini menutupi yang kekurangan yang ada pada kelompok lain. Sehingga keberadaan kelompok-kelompok yang ada ini, Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Islamiyah, dan yang semisalnya, ini sebenarnya semakin mengokohkan Islam. Ini manhaj nifaq. Membela ahlul bid'ah, melindungi ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Nah, Abdurrahman Abdul Khaliq ternyata oleh Ihya Turath diterapkan ini. Dalam perjalanannya Ihya Turath, tokoh-tokohnya berkawan dengan Sufi, dengan Syiah Rafidhah, membela Syiah. Nah, demonstrasi bersama Syiah, memberi muhadharah bersama mereka. Nah, ini Ihya Turath. Barakallahu fikum. Dan terus berlanjut, syubhat ini dikemas lagi. Abul Hasan al-Ma'ribi sudah paham kalau mengucapkan itu tadi slogannya Hasanul Banna, orang akan menjerit, ikhwani. Seperti kalau dulu masih saja terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Jahmi. Turun. Nah, Al-Quran kalamullah. Cuma lafzi bil Quran makhluk. Oh, sudah orang pada tahu. Karena belajar. Ini Jahmi. Imam Ahmad berfatwa. Ishaq bin Rahawai berfatwa. Nah, dan ulama-ulama yang ada pada waktu itu. Bahwa ini Jahmi mubtadi'. Nah, muncul yang berikutnya. Al-Quran apa? Kalamullah. Bukan makhluk kan? Cukup sampai situ. Kira kalamullah ya. Bukan makhluk kan? Ana enggak ikut campur itu. Nah, ana abstain. Ya, ana tawakuf. Nah, makalah muncullah taifah yang dinamakan firqah al-waqifiyah atau al-waqifah. Kelompok yang tawakuf. Nah, ini Yaqub bin Syaibah salah satu tokohnya. Nah, di zaman kita juga demikian. Abul Hasan mengatakan karena upaya dia dan syubhat dia untuk tetap membela ahlul bid'ah dan ingin berkawan dengan banyak orang, tidak sempit dia mengatakan, nuridu manhajan wasi'an fadfadha yas'ul ummata kullaha. Kita ini menginginkan manhaj yang luas, enggak sempit ya akhi. Yang luas, bisa meliputi umat semuanya. Jangan yang sempit. Ini tahdir, ini mubtadi, itu hizbi. Sempit akhirnya. Ini persis ini manhaj Ikhwanul Muslimin. Kalau bahasanya Syekhul Islam, orang yang mengucapkan ucapan seperti ini, yang memberikan uzur-uzur terhadap ahlul bid'ah ini tadi, imma jahil, orang yang memang jahil, bodoh, tidak belajar, tidak berilmu. Ini kemungkinan pertama. Fala nabtaghil jahilin, maka kita tidak menginginkan berkawan dan berteman dengan jahilin. Atau yang kedua kata Syekhul Islam, munafik. Kalau ini diucapkan sekarang, apa yang akan terjadi nanti? Kita dituduh munafik. Nah, ini saya membacakan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tentang orang-orang yang berkawan dengan ahlul bid'ah, memberi uzur, mencarikan alasan-alasan untuk tetap ahlul bid'ah itu bercokol di tengah-tengah umat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau melanjutkan, bal tajibu uqubatu kulli man arafa halahum wa lam yu'awin 'ala al-qiyam 'alayhim fa innal qiyam 'ala haula min a'zamil wajibat li'annahum afsadu al-uqula wal adyana 'ala al-khalq min al-masyayikh wal ulama wal muluki wal umara wa hum yas'auna fil ardi fasada wa yasudduna an sabilillah. Kata beliau,
Maka wajib untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang telah mengerti tentang kondisi ahlul bid'ah tadi. Dan orang-orang yang tidak mau menolong, membantu, upaya membantah dan mentahzir ahlul bid'ah. Ini harus diberi pelajaran. Oh kita juga mentahzir kok Ihya Turat. Ya, siapa yang bilang kita enggak mentahzir Ihya Turat? Hizbiyah ikhwan, hizbiyah Ihya Turat. Siapa yang bilang kita tidak mentahzir Ali Al-Halabi? Indah kan? Cumanya ini yang panjang. Cumanya ini yang membuat ar-raib wasyak, membuat keraguan di qulub hati umat ini. Cumanya ini yang panjang. Ini cara yang seperti ini. Daurahnya terus bicara itu. Kapan mau belajar tafsir? Kapan mau belajar akhlak? Kapan mau belajar akidah? Saya mau tanya ikhwan yang ada di sini. Ustaz-ustaz sudah ngajarkan fikih enggak? Sudah kan? Yang di Jamis dulu. Pelajaran apa saja yang ada? Taisirul Alam, Masya Allah. Syarh Umdatul Ahkam. Nah, terus apa? Tafsir Sa'di. Nah, kalau tafsir Sa'di katanya Hajuri hanya untuk orang awam cocoknya. Nah, Ustaz ini nyerempet sana, nyerempet sini. Nah, ya memang harus diserempet karena banyak yang nyerempet kita. Nah, apalagi dalam bidang akhlak dan adab, muamalah. Riyadhus Shalihin yang ulama menyarankan untuk kita membacanya. Alhamdulillah. Ikhwan-ikhwan kita belajar dari asatidzah. Kebetulan kalau daurah ada ustaz yang berbicara tentang manhaj, bicara tentang prinsip-prinsip ahli sunnah. Nah, iya tapi masa setiap daurahnya gitu? Terus kenapa? Nggak boleh setiap daurah bicara seperti itu. Daurah di sana bicara Ali Al-Halabi, di sana lagi. Ada dalilnya nggak boleh? Ini. Nah, ini kan beda dengan prinsipnya masyayikh. Syekh Muqbil dulu nggak begitu katanya. Syekh Muqbil nggak begitu. Lah kalau yang mengucapkan ini orang-orang yang pernah duduk di Syekh Muqbil, baik itu dai biasa ataupun sampai tingkatannya di atas itu lebih dari sekedar dai biasa, ya, mengatakan Syekh Muqbil tidak seperti ini manhajnya, imma dia orang yang lupa, maka harus diingatkan. Imma dia orang yang lupa, bisa saja kan lupa ya, lupa maka diingatkan, antum lupa ya, gitu. Ingatkan, nah itu diingatkan. Atau dia jahil. Dan diberitahu bahwa Syekh Muqbil tidak seperti yang antum kira. Atau yang ketiga, na'udzubillah, dia pengekor hawa nafsu memang. Ingin memberikan syubhat. Nah, yang seperti ini urusannya kepada Allah sudah. Dalam pengertian, kalau nggak diberi hidayah semoga apa? Allah beri bala dia. Keras Ustaz doanya. Lah ini Syekh Al-Albani yang berdoa dengan doa seperti ini. Bahkan ulama terdahulu untuk orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Mengikuti kesombongannya. Mengikuti syubhat-syubhatnya. Barakallahu fikum. Doanya ulama ini. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Alhamdulillah. Syekhuna Muqbil rahimahullah. Nah, di sini ada Ustaz Khatib. Ustaz, ayo kita murajaah Ustaz. Nah. Syekh Muqbil pernah enggak bicara tentang Abdurrahman Abdul Khaliq? Nah, Ustaz Khatib mengunggulkan kepala dan sambil tersenyum. Nah, sering, bukan pernah. Sering. Nah, baik dalam di pelajarannya ataupun muhadharah khusus bicara tentang Abdurrahman Abdul Khalid. Bisa 1 jam, bisa 1,5 jam. Nanti dapat sepekan atau sebulan lagi muhadharah lagi tentang Abdurrahman Abdul Khaliq, atau menjawab pertanyaan lagi tentang Ihya At-Turath, diulang lagi oleh Syekh rahimahullah ta'ala berulang kali. Nah, padahal Syekh itu orang yang sangat menjaga waktu untuk tidak menyia-nyiakan waktu, ya, tidak ada kesempatan kecuali ilmu. Di majelis itu juga yang tadi saya katakan itu dihadiri oleh Ja'far Soleh dan kawan-kawannya. Ada yang mengucapkan, iya, hatta bicara ikhwanul muslimin
Cukup 15 menit. Ya kalau yang dimaksud dengan bicara itu adalah fatwa atau menukil fatwa, saya katakan fatwa yang berhak berfatwa ulama, atau menukil fatwa seperti kita, nggak perlu 15 menit, wala 1 menit. 1 menit nggak nyampe. Bicara ikhwanul muslimin, coba antum hitungin berapa nih saya mau berbicara sekarang. Sudah? Hah? Stopwatch apa namanya itu? Nah, dihidupkan. Apa namanya? Stopwatch ya. Nah, saya mau bicara sekarang. Ya. Diukur. Al-ikhwanul muslimin ya ikhwan mubtadi'ah. Syekh bin Baz mengatakan termasuk kelompok yang 72. Lanjut belajar. Berapa detik? Nggak nyampe 1 menit wala setengah menit. Selesai. Kalau yang dimaksud adalah fatwa. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau yang dimaksud mau berbicara tentang ikhwanul muslimin sebagai kelompok yang berdiri di atas pondasi-pondasi bid'ah yang punya pengaruh besar di dunia ini dengan syubhat-syubhatnya membutuhkan waktu yang panjang, bahkan telah ditulis karya-karya tentangnya. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berbicara tentang Yusuf al-Qaradawi, 1 orang, bukan kelompok ikhwanul muslimin, 1 orang saja. Dalam salah satu ceramahnya, terlepas yang lainnya, muhadharah resmi. Sampai pelajaran itu libur. Bainal maghrib wal isya itu libur. Muhadharah tentang Yusuf al-Qaradawi. Kemudian muncul kaset dengan judul Iskat al-Kalbil Awi Yusuf al-Qaradawi. Tahu apa maknanya? Upaya untuk mendiamkan anjing yang menggonggong si Yusuf al-Qaradawi. Nah, pedas. Mau lebih pedas lagi? Ada nah. Barakallahu fikum. Ya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dalam 3 kaset kurang lebih 3 jam beliau berbicara. Kalau Syekh Muqbil, jangan antum kira sama dengan kita. Syekh itu di zaman kita ini hampir tidak ada ulama yang semisal beliau dalam beberapa hal. Antara lain keseriusan dan kontinuitas pelajaran. Dulu mengajar sebelum zuhur, mengajar. Ba'dal zuhur, mengajar lagi. Ba'dal asar, mengajar lagi. Ba'dal maghrib sampai isya, mengajar. Ba'dal isya, mengajar lagi. Ya. Dengan kesibukannya beliau menulis tamu-tamu ya dari berbagai daerah dan berbagai negara. Nah, di samping kesehatan beliau. Tapi tidak pernah libur. Hari raya Idul Fitri tetap pelajaran Sahih Bukhari, sore ba'dal maghrib belajar, Idul Adha belajar terus. Jumat cuma zuhur saja karena sholat Jumat liburnya. Pelajaran zuhur sebelum dan sesudah zuhur. Nah, tapi asar dan maghrib atau ba'dal isya tetap. Nah, barakallahu fikum. Bahkan di suatu hari Syekh pernah jatuh karena membantu keluarga. Tangannya itu menurut yang berita sampai pada saya patah. Dibawa ke rumah sakit kemudian digib. Sore hari atau sebelum asar digib. Ba'dal asar, pulang dari rumah sakit, ba'dal maghrib mengajar dalam keadaan tangannya begini. Tangannya digib, diikat. Mengajar. Qala al-imamu Muslim ibnul Hajjaj. Nah, mengajar Syekh. Kalau kita, Ustaz, kalau libur, Ustaz sakit. Ustaz baru habis jatuh. Iya kan? Karena memang kita sendiri. Kalau Syekh, waktu bagi beliau sangat mahal. Tidak ada cerita kemudian libur. Nggak ada. Itu pun Syekh berbicara tentang Yusuf al-Qaradawi dalam waktu kurang lebih 3 jam. Bukan 15 menit ya akhi. Dan ini bukan ikhwanul muslimin. 1 orang Yusuf al-Qaradawi. Belum lagi berbicara tentang Abdurrahim al-Tahan al-Sufi. Belum lagi berbicara tentang Abdul Majid al-Zindani. Atau berbicara tentang Kulliyatul Iman. Atau berbicara tentang Safar al-Hawali, Salman al-Auda. Terus Syekh berbicara. Nah. Ada lagi syubhat. Nah, di zaman ini. Cara ustadz-ustadz di Indonesia itu ternyata nggak sama dengan Masyaikh Yaman. Jadi Masyaikh Yaman itu taklim, ilmu. Nah, ini sekaligus nasihat bagi ikhwan-ikhwan yang mau berangkat ke Yaman. Ya.
Karena sering saya ditelepon atau didatangi, Ustaz, saya mau berangkat ke Yaman, apa nasihatnya? Nah, mungkin nggak sempat. Iya. Maka ini sekaligus sebagai nasihat. Nah, tidak sesuai dengan masyayikh Yaman. Apanya yang nggak sesuai ya, akhi? Oh, bisa masyayikh ta'lim ya, akhi, nggak bicara tentang hizbin, ahlul bidah ini. Nah, imma kemungkinan orang ini memang tidak tahu, maka diberitahu, iya kan? Nah, atau kemungkinan orang ini memang punya syubhat. Nah, punya syubhat. Nah, maka harus dipretelin syubhatnya. Ya. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kita dalam dakwah ini boleh mengikuti thariqah satu masyayikh tertentu atau masyayikh di negeri tertentu, maka yang lebih pantas untuk diikutin kalau di Yaman itu ya thariqah dan caranya Syekh Muqbil, iya kan? Kalau seandainya kita boleh, tapi kita mengatakan nahnu ma'a manhajis salaf, kita bersama dengan prinsip dan metodenya salaf. Kalau seandainya kita boleh mengikuti, kita akan mengikuti thariqah Syekh fulan, maka thariqahnya Syekh Muqbil lebih pantas karena Syekh guru dari mereka semua. Iya kan? Kalau seandainya, tapi kita tidak mengatakan demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian masyayikh yang menurut dia, wallahu alam hakikatnya seperti apa, tidak bicara tentang ahlul bid'ah, sibuk dengan pelajaran. Apakah kemudian masyayikh tersebut menentang sikap masyayikh lainnya yang aktif mentahdir ahlul bid'ah? Atau justru masyayikh ini tadi mengisyaratkan kepada mereka, antum kalau itu dengarkan kasetnya Syekh fulan, beliau sudah bicara. Antum ingin tahu ini, dengarkan karyanya Syekh atau ceramahnya Syekh fulan. Dia sendiri tipenya memang sibuk dengan fikih, tafsir, hadis, nahwu, tapi dia sangat mendukung sikap masyayikh lainnya yang sangat meluangkan waktunya secara khusus membantah ahlul bidah. Syekh Rabi, mayoritas atau kebanyakan buku-bukunya, karya-karyanya membantah ahlul bidah. Syiah, Rafidhah, Khawarij, Sufi, Sururiyin, Qutubiyin, Muhammad Surur. Dalam bidang mustalah juga yang memunculkan kaidah-kaidah mustalah yang bid'ah, ya, seperti Al-Mulaybari, kemudian Abdul Latif Bashmail, dan yang sebenarnya dibantah oleh Syekh. Karyanya buahnya isinya bantahan. Apakah masyayikh yang lain menggembosi? Syekh Rabi itu sibuknya bantah-bantah aja. Kapan pelajaran fikihnya? Kapan? Enggak. Syekh bin Baz rahimahullah, ketika ditanya tentang karya-karya Syekh Rabi, baca itu karya. Dibaca. Bahkan Syekh bin Baz sendiri meminta kepada Syekh Rabi dalam beberapa masalah untuk membantah ahlul bidah. Dari Riyadh, dari kota Riyadh, sebagai mufti menulis surat kepada Syekh. Kepada Syekh Rabi, ana mendengar antum punya bantahan terhadap Abul A'la Al-Maududi. Tolong kirimkan kepada saya, berikan saya satu dari kitab tersebut untuk diambil manfaatnya. Syekh bin Baz. Nanti Syekh mengatakan, ana mendengar si fulan berucap sebuah ucapan yang bid'ah. Ana minta tolong antum untuk menulis bantahan tentangnya. Ditulis surat resmi dengan kop Hayat Kibar Ulama atau kop beliau sebagai mufti Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya tentang Said Qutb dan yang semisalnya, beliau mengatakan, saya sangat sedikit penelitiannya terhadap karya-karya Said Qutb. Sedikit membaca karya-karya Said Qutb. Bagi yang ingin tahu tentang Said Qutb, baca karya ulama semisal Syekh Rabi, baca. Tidak kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menggembosi. La, semuanya berjalan di bidangnya dan saling mendukung. Kalau antum ingin memberikan daurah fikih, memberikan daurah usul, silakan. Jangan kemudian antum menciptakan keraguan di tengah salafin terhadap asatidzah dan ikhwan yang mengadakan daurah-daurah manhaj. Mestinya antum bersyukur. Sesuatu yang antum mungkin tidak mampu atau antum tersibukkan, bersyukur. Begitu semestinya. Bukan malah menggembosi. Barakallahu fikum. Perhatikan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kita baca ini. Wajib untuk memberikan hukuman dan pelajaran kepada orang yang tidak mau membantu upaya mentahdzir ahlul bid'ah.
menjelaskan kebid'ahan ahlul bid'ah. Karena sesungguhnya upaya membantah ahlul bid'ah dan membongkar syubhat-syubhat mereka adalah termasuk jenis amalan-amalan wajib yang terbesar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa nasihat ulama. Semoga apa yang kita kaji semalam hingga pagi ini bermanfaat untuk kita semuanya. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam kesempatan yang lain. Bi'idhnillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.